Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Robiatul Adawiyah dengan NIM 12300210034, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika, membahas tentang denyut jantung. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai untuk membahas materinya. Yang pertama yaitu ada perhitungan denyut jantung. Detak jantung normal biasanya antara 60 dan 100 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun pagi dan sebelum mengkonsumsi kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah, yaitu dengan cara menggunakan jari-jari baik di pergelangan tangan atau di sisi leher. Adapun caranya yaitu dengan di pergelangan tangan ditekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Yang kedua, di bagian leher, tekan sedikit sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan dikalikan dengan 4, maka itulah detak jantung Anda yang sudah Anda ukur. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu bisa mengulang beberapa kali dengan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, harus mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu 1. Jangan mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah berolahraga atau setelah melalui kejadian yang membuat stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah beraktivitas berat. Yang kedua, tunggu 1 jam setelah mengkonsumsi kafein yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan denyut jantung yang meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu yang lumayan lama. Hal ini bisa mempengaruhi detak jantung. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan dengan beberapa macam diantaranya. Ada 1, yaitu denyut nadi basal, atau bisa dijelaskan dengan denyut nadi pada saat bangun tidur. Yang kedua ada denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada saat tubuh tidak mulai beraktivitas. Yang ketiga ada denyut nadi latihan, yaitu saat denyut nadi pada saat latihan berlangsung. Yang keempat, denyut nadi pemulihan atau recovery, yaitu denyut nadi pada saat setelah latihan. Jika tidak tersedia pulse monitor, dapat digunakan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah disebutkan tadi selama 15 detik dan dikalikan dengan 4. Sebagai contoh, dalam perhitungan diperoleh 25 detak per 15 menit, kemudian dikalikan dengan 4 sehingga diketahui denyut jantungnya yaitu 100 detak per menit. Bisa juga dilakukan dengan memilih durasi 10 detik namun dikalikan dengan 6, 20 detik dikalikan dengan 3, dan 30 detik dikalikan dengan 2. Hal yang terpenting adalah mengkonversikan menjadi 60 detik atau 1 menit. Selain itu, denyut nadi
juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan. Zona latihan aerobik atau target heart rate, yaitu THR, didasarkan pada persentase denyut nadi maksimal atau maksimum heart rate, yaitu HR max. Zona latihan aerobik berkisar pada persentase 60-80% dari HR max. Hal ini diketahui berdasarkan asumsi ahli bahwa respon jantung dan paru-paru akan terjadi pada denyut nadi 60% dari HR max. Sedangkan zona di atas 80% sudah memasuki aktivitas aerobik, yaitu HR max, dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi usia. Selanjutnya yaitu ada metode Carnot-Venn. Maksimum heart rate adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Vogt and Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah 1. HR max sama dengan 220 dikurangi umur laki-laki. Yang kedua, HR max 226 dikurangi umur wanita. Yang ketiga, HR max 220 dikurangi setengah umur pada penderita obesitas. Selanjutnya yaitu target heart rate adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan, di mana jantung dan paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode, yaitu step 1, hitung denyut jantung maksimum Anda, kurangkan umur dari 220. Ini adalah denyut jantung maksimum atau HR max. Sebagai contoh, 220 dikurangi 19 dari umur sama dengan 201. Selanjutnya yaitu step 2, pemeriksaan detak jantung saat istirahat atau RHR. Anda dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2, asalkan hitungan akhirannya menjadi denyut per menit. Ingat bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk menghasilkan rata denyut jantung saat istirahat, yaitu RHR. Untuk melakukan hal ini, tambah ketiga hitungan itu dan bagilah dengan 3 untuk mendapatkan nilai RHR. Sebagai contoh, 82 ditambah 76 ditambah 84 dibagi 3 sama dengan 80,6 dari RHR. Selanjutnya yaitu ada step 3, hitunglah cadangan denyut jantung, kurangkan RHR dari HR max. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung. Sebagai contoh, jika HR max adalah 201 dan RHR adalah 87, hitunglah dengan cara demikian, yaitu 201 dikurangi 81 sama dengan 120. Step 4, hitunglah batas atas dan bawah dari THR. Untuk batas atas, Anda dapat menggunakan 80% dari HR max dengan cara mengalihkan dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 120 dikali 0,8 ditambah 81 dari RHR yang menghasilkan 177 untuk batas bawah. Anda juga dapat menggunakan 60% dari HR max dengan cara mengalihkan dengan 0,6
lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 120 dikali 0,6 ditambah 81 RHR sama dengan 153. Step kelima, tambahkan batas atas dan bawah dari THR dan bagilah jumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Sebagai contoh, 177 ditambah 153 dibagi 2 menghasilkan 165. Berikut adalah semua hitungan Karnoven dari saya, yaitu HRR sama dengan 201 dikurangi 81 dari RHR sama dengan 120. THR batas atas sama dengan 120 dikali 0,8 ditambah 81 yang menghasilkan 177. THR batas bawah sama dengan 120 dikali 0,6 ditambah 81 sama dengan 153. THR sama dengan 177 ditambah 153 dibagi 2 yang menghasilkan 165. Karnoven heart rate zones, yaitu yang pertama ada 120 dikali 50% ditambah 81 yang menghasilkan 141. Yang kedua yaitu ada 120 dikali 60% ditambah 81 sama dengan 153. Yang ketiga 120 dikali 70% ditambah 81 sama dengan 165. Yang keempat 120 dikali 80% ditambah 81 sama dengan 177. Yang kelima 120 dikali 90% ditambah 81 yang menghasilkan 189. Dan 120 dikali 100% ditambah 81 yang menghasilkan 201. Zona 1 sama dengan 153 dikurangi 141 sama dengan 12. Zona 2, 165 dikurangi 153 yang menghasilkan 12. Zona 3, 177 dikurangi 165 yang menghasilkan 12. Zona 4, 189 dikurangi 177 sama dengan 12. Dan zona 5 yaitu 201 dikurangi 189 sama dengan 12. Jadi zona Karnovennya adalah berjumlah 12. Selanjutnya yaitu ada hubungan antar denyut jantung atau aktivitas dan metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiograf adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis, memakai stopwatch dalam perhitungan waktu dengan menggunakan waktu selama 10, 15, dan 30 ataupun 60 detik. Kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetis atau kali per menit, atau denyut nadi maksimal dikurangi dengan umur. Denyut nadi normal dalam keadaan istirahat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70 sampai 80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi,
sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat, yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik sehingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HR max. HR max merupakan batas kemampuan seseorang saat melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan sesuatu aktivitas yang dapat memicu denyut jantung, dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HR max, maka sebaliknya segera istirahat, karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress test. Subjek melakukan olahraga sambil dimonitor dengan ECG. Mungkin segitu pengertian dari biomekanika dalam denyut jantung menurut saya. Sekurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak disengaja maupun yang disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.